tahun 2024 kalau kita ngomongin perilisan CPU tentu cukup banyak nih. Dari Intel sendiri aja dia tuh ada Meteor Lake, terus ada Arrow Lake Desktop, dan juga ada Lunar Lake sebagai penerus dari Meteor Lake. Tapi dengan perilisan CPU-CPU baru tersebut, belum tentu CPU generasi pendahulunya itu jadi tidak menarik. Sebut aja seperti Gen 12 Alder Lake dan juga Gen 13 atau Gen 14 Raptor Lake. Karena sekarang nih banyak laptop-laptop baru yang rilis dengan CPU tersebut, tapi harganya jadi makin terjangkau. Salah satunya di sini adalah laptop yang pingin gue bahas nih di video ini, yaitu adalah Acer Nitro V16 2024 yang di sini tuh menggunakan Intel Core i5 14450HX dan juga GPU RTX 4050, dan harga dari laptop ini cuma dibanderol 15 jutaan aja. Sehingga dengan harga tersebut membuat laptop ini menjadi laptop dengan CPU Core i5 Gen 14 termurah yang ada di marketplace Indonesia saat ini. Nah, ini bukanlah CPU Core i5 laptop biasa-biasa aja yang kalian kira, sebab ini menyandang nama HX alias sebuah title CPU Intel yang menggunakan chip CPU desktop yang diletakkan ke dalam form factor laptop seperti ini. Lebih detailnya mengenai chip Intel HX ini udah sempat gue bahas nih di laptop Predator Helios Neo 16 yang disitu laptopnya menggunakan Core i9 14900HX, dan CPU tersebut tuh berhasil memberikan desktop class performance sehingga laptopnya cocok jadi desktop replacement. Tapi ya harga laptop tersebut tentu dibanderol dengan harga yang cukup premium, sehingga kalau kalian mau performa seperti itu harus bisa meng-afford harga yang premium juga. So what if jika CPU Intel HX ini dibawa ke pasar mainstream sehingga banyak mayoritas user yang bisa mencicipi CPU Intel HX dengan harga yang jauh lebih affordable? Dan ya hadirlah si Core i5 14450HX ini, yang kalau dilihat Cinebench dari CPU ini dia tuh betul-betul ngasih desktop class performance di dalam sebuah laptop. Kita akan explore performanya lebih jauh nanti karena kita awali dulu dengan desain dari laptop ini kayak apa sih. Oke, Acer Nitro V16 2024 varian Intel ini mungkin modelnya udah pernah kalian lihat nih lewat varian AMD yang keluar lebih dahulu. Desain laptop ini lebih bongsor dan lebih gaming dibandingkan Nitro V15 SE yang sempat gue bahas beberapa waktu lalu. Jadi walau beda angka nih V15 dan V16, itu bukan cuma beda gede layar aja, tapi secara desain dan laptop memang totally different. So soal bobot untuk laptop ini mungkin bikin kita males nih dibawa kemana-mana. Tapi hal tersebut dibayar dengan build quality yang bagus banget. Hinge layarnya bisa dibuka dengan satu tangan, gak ada wobble sama sekali di bagian body, semua itu solid dan presisi banget. Hanya paling ada hal minor nih, di bagian backdoor layarnya itu agak sedikit wobble karena ini materialnya masih menggunakan plastik. Kemudian di bagian keyboardnya dia nih ada backlit, cuman dia hanya ngasih single color aja, dan kita nggak bisa gonta-ganti warnanya. Di sini kita cuman bisa atur kecerahan dan juga matikan backlit-nya aja. Adapun di sini satu buah tombol khusus nih yang terpisah dari keyboard, yang mana tombol ini merupakan shortcut untuk mengatur mode daya dari laptop ini, yang tiap-tiap modenya ini ditandai dengan warna yang berbeda-beda. Ini tombolnya pernah gue lihat nih di sebuah laptop Predator, so gue cukup senang fitur tersebut dibawa ke laptop seri Nitro ini. Nah, kemudian soal layarnya, dia udah 16 inch dengan aspek rasio 16:10. Untuk resolusinya ada di 1920x1200 dengan refresh rate 165Hz. Soal akurasi warna, ternyata gue nggak expect nih dia bisa sebagus ini, yang di sini punya brightness layar mencapai 319 nits. So ini laptop udah oke banget buat dipakai editing tanpa perlu monitor eksternal lagi. Ya justru selling point dari laptop 16 inch kan biar nggak terlalu bergantung ya sama monitor, dan Acer tepat nih ngasih akurasi warna yang baik ke layar laptop ini. Lanjut ke bagian port dan connectivity. Di laptop ini posisi portnya itu ditaruh di setiap sisi laptopnya. Tapi sayang banget ternyata jumlahnya nggak banyak-banyak banget. Untungnya sih masih ada port Thunderbolt 4 sehingga kita bisa expand lagi nih jumlah portnya dengan USB hub. Tapi agak sayang aja dengan body sebesar ini jumlah portnya kok nggak banyak. Anyway, soal connectivity dia punya port RJ45, lalu untuk wireless connectionnya ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Selanjutnya untuk kualitas webcam dia bisa merekam di 720p 30fps, dan dia di sini juga udah support auto framing, eye contact dan juga background blur. Plus di sini untuk mikrofonnya juga ngasih opsi setting yang cukup banyak. Salah satunya adalah AI noise reduction. Dan berikut nih kualitas rekaman dari webcamnya. Nah ini dia berikut kualitas webcam dari Acer Nitro V16, dan untuk mikrofonnya di sini udah gue aktifkan juga AI noise reduction. Di sini gue akan tes untuk muter kipas nih, apakah suara kipas ini akan mengganggu suara gue atau tidak? Kalian silakan nilai sendiri. Dan ya
Seperti inilah kualitas suaranya jika gua nyalain kipas nih di dekat mulut gua. Nah ini dia kalau AI noise reduction-nya gua matiin. Apakah suara kipasnya mengganggu suara gua atau tidak? Untuk software audio laptop ini dia tuh udah dilengkapi dengan DTS:X. Nah, software ini akan kepakai banget jika kalian nyolok sebuah headset. Karena untuk kualitas speaker bawaannya ini menurut gue dia tuh biasa aja dan tidak terlalu lantang suaranya. Adapun software seperti NitroSense yang merupakan one-stop software untuk segala macam hal seperti hardware monitoring, kemudian atur mode power, dan settingan-settingan lebih lanjut mengenai laptopnya seperti cut off baterai ini saat menyentuh 80%, lalu ada on-off USB charging, hingga mengganti logo saat booting. Gak lupa juga di software ini kita bisa mendisable integrated GPU dari laptop ini supaya dia terus memakai GPU Nvidia-nya yang tentu ini akan membantu saat laptopnya lagi dicolok ke layar monitor. Nah, di sini ada satu software yang enggak kalah menarik bernama Acer Assist, yang mana ini merupakan sebuah AI chat LLM buatan Acer yang AI ini bisa running menggunakan local hardware tanpa koneksi internet sama sekali. Jadi ya di tengah menggebunya marketing AI, akhirnya gua bisa melihat sebuah laptop yang melakukan pekerjaan AI dengan software AI dan menggunakan hardware dari laptop itu sendiri tanpa koneksi internet. Nah, si AI chat ini tuh dia bisa menganalisa file-file teks seperti PDF dan Word. Yang di sini nih gua akan coba dia untuk baca folder yang berisi beberapa jurnal dan gua minta AI ini untuk menyimpulkan isinya. Dan ya, ini bekerja dengan sangat baik, walau memang responnya ini sih agak lambat karena kan dia runningnya cuman menggunakan integrated GPU. Entah kenapa nggak pakai si Nvidia-nya. Tapi anyway, ini setidaknya bisa membantu beberapa kerjaan dan tetap terjaga nih privasi kalian karena ini bisa running tanpa koneksi internet sama sekali. Oke nih, kita lanjut ke pembahasan jeroan dari laptop ini. Nah, laptop Nitro V16 2024 yang gua pegang di sini menggunakan CPU Intel Core i5-14450HX, CPU Raptor Lake Refresh dengan 6 performance core dan 4 efficient core, yang di sini punya clock tertinggi mencapai 4,8 GHz. Sekali lagi ini merupakan CPU varian HX, so secara jumlah core dia akan mirip sekali dengan versi desktop dari Core i5. Ya, bisa dibilang ini turunan chip dari Core i5 14400 karena dia speknya tuh plek-ketiplek aja nih. Sehingga secara kepenerusan si 14450HX melanjutkan legacy dari Core i5 12450HX dan Core i5 13450HX. Nah, soal GPU yang dipakai laptop ini tuh dia pakai RTX 4050 dengan TGP yang nanti kita akan lihat lebih detail saat pengetesan. By the way, buat Nitro V16 2024 ini ada dua SKU lain dengan CPU dan GPU berbeda, yaitu pakai Core i7 14650HX dan RTX 4060. Nah, di bagian dalam laptop ini kita bisa lihat nih, ada cooling system yang di sini laptopnya tuh pakai dual fan dengan dua buah heat pipe. Ya, ini sih bukan cooling system terbaik yang pernah gue lihat, tapi seharusnya ini udah cukup untuk menjinakkan spek yang dipakai laptop ini. Apalagi soal airflow, laptop ini punya exhaust di keempat sisi. Masih di bagian dalam laptop ini kita bisa lihat juga kalau RAM-nya ini upgradable nih untuk kedua slotnya. Yang bawaannya di sini udah ada 16GB DDR5 5600 dual channel. Terus buat SSD-nya dia tuh pakai kapasitas 512GB NVMe Gen 4 yang di sini punya speed cukup decent. Kemudian di laptop ini juga masih diberikan satu slot kosong nih buat nambah SSD lagi ke depannya. By the way, SSD ini juga dilengkapi dengan pendingin masing-masing yang terletak di bagian case laptop ini. So, ini akan tentu sangat membantu supaya SSD-nya nggak overheat dan throttling nih saat beroperasi. Kemudian lanjut ke pembahasan yang gue juga tunggu-tunggu, yaitu adalah performa dari laptop ini. Pertama kita lihat dulu nih performa yang ditawarkan pada tiap-tiap mode power. Di sini tuh ada quiet, balance, performance, dan turbo. Dan kalau kita lihat log HW infonya, laptop ini tuh bisa menyentuh package power mencapai 120 watt. Tapi hanya burst di beberapa detik aja, setelahnya akan sustain di 80-an watt pada mode turbo dan 70-an watt pada mode performance. Nah, soal suhu laptop ini tuh dia bisa menjaga di sekitaran 90 derajat, yang mana ini masih jauh dari suhu TJ Max CPU Intel yang ada di 100 derajat. Kemudian kalau laptop ini di-set ke mode power balance dan quiet, nah laptop ini bisa lebih adem lagi dengan suhu under 80 derajat.
Selanjutnya, kalau kita lihat nih, skor 3D Mark dari laptop ini dia bisa tembus di atas 10.000. Tentu ini cukup kencang untuk sebuah CPU Core i5 dan RTX 4050. Dan buat GPU RTX 4050 di laptop ini dia tuh ada di 85 watt. Yang di sini gue dapatkan saat jalanin tes 3D Mark Firestrike. Nah, untuk suhu dari laptop ini saat main game bisa dijaga nih di bawah 80 derajat saat main Cyberpunk 2077. Nah, karena CPU yang dipakai menyandang nama HX, maka gue akan coba iseng-iseng lagi compare performa CPU laptop ini dengan CPU dari PC desktop yang sekelas. Surprisingly, secara skor Cinebench, si Core i5 14450HX bisa mengimbangi 13400F yang punya jumlah core sama persis. Bahkan di Blender 14450HX terlihat sedikit lebih kencang dari CPU tersebut. Nah, kalau kita masukin data-data dari CPU laptop lain yang pernah gua tes nih, posisi performa 14450HX ini tuh mepet-mepet sama Ryzen 7 7840HS yang berbasis Zen 4 8 core. Malah jika dibanding dengan CPU Gen 13 seri H, ternyata 14450HX bisa lebih kenceng dari Core i7. Dan untuk komparasi skor 3D Mark-nya dia tuh ternyata cukup kompetitif dengan laptop yang pakai GPU RTX 4060 dengan TGP 75 watt. So, dengan begitu laptop ini udah sanggup banget untuk mainin game-game terbaru di 1080p. Seperti misalnya Black Myth Wukong, di sini tuh masih dapat FPS yang cukup playable di settingan high, dan tentunya kita juga masih bisa aktifin DLSS 3 frame generation untuk dapetin FPS yang lebih smooth. Dan berikut FPS di beberapa game lainnya. Dan untuk perbandingan terakhir, gue coba compare performa laptop ini dengan laptop RTX 4050 lainnya. Nah, Acer Nitro V16 ternyata cukup unggul di game e-sport seperti Counter-Strike 2 karena memang performa CPU-nya ini cukup kencang. Dan tak lupa soal daya tahan baterai dari laptop ini, dia tuh punya kapasitas 58,75 Wh. Nah, laptop ini bisa bertahan selama 2 jam 52 menit untuk streaming video 1080p. Ya, memang sih laptop gaming itu tidak terlalu menonjol dari sisi daya tahan baterai. Kemudian untuk soal charging, dia tuh punya power adapter 135 watt, dia tuh butuh waktu 1 jam 40 menit untuk sampai full charge. Dan laptop ini juga punya opsi cut off charging saat mencapai baterai 80%. Jadi laptop Acer Nitro V16 2024 ini adalah laptop yang cukup menarik nih, yang Acer bawa di akhir tahun 2024. Laptop ini cocok banget dijadikan desktop replacement karena tadi kita udah lihat hasil tesnya, itu CPU Core i5 14450HX bisa mengimbangi CPU desktop seperti Ryzen 5 7500F atau Core i5 13400F. Apalagi di sini laptopnya juga bisa upgradable dari sisi RAM, itu 2 slotnya bisa dilepas pasang, dan juga untuk SSD ada 2 slot dan 1 slotnya ini itu free, kalian bisa tambah SSD tanpa perlu mengganti SSD utama. Kemudian layar laptop ini juga udah 16 inch, jadi sedikit lebih lebar dengan aspek rasio 16:10. Dan soal akurasi warna juga udah oke banget, sehingga mungkin dengan konfigurasi layar seperti ini akan mengurangi ketergantungan kalian dengan monitor eksternal. Mungkin ini akan membantu jika ruangan kalian itu cukup terbatas dan nggak bisa nih untuk naruh monitor, ya kayak misalnya kos-kosan itu kan terbatas banget ya ruangannya. Jadi mungkin buat mahasiswa nih yang nyari laptop baru dan butuh laptop yang ngasih desktop class performance, ya mungkin bisa consider Acer Nitro V16 ini. Dan menurut gue untuk harga di 15 jutaan dengan performa yang dia tawarkan ini masih cukup affordable. Dan mungkin ini adalah laptop dengan Core i5 Gen 14 termurah di marketplace Indonesia setidaknya saat video ini tayang. Dan di harga segitu kalian juga dapetin garansi selama 3 tahun termasuk juga ADP. Terus juga ada lisensi-lisensi software seperti OS Windows 11 Home, terus ada Office Home Student 2024, dan ada gratis langganan selama 3 bulan untuk PC Game Pass.
So ini adalah offering yang cukup menarik. Paling sih komprominya menurut gua ada di bodinya nih yang terlalu bongsor dan mungkin akan malas untuk dibawa kemana-mana. Dan juga untuk kelengkapan port di sini sayang banget dengan bodinya yang segede ini, kenapa portnya itu sedikit banget. Tapi ya itu sih menurut gua. Gimana menurut kalian? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.